Allah, Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas beberapa hal yang berhubungan dengan sholat Id. Sholat Id ini dalam bahasa Arab berasal dari kata ada ya'udu, idan. Secara bahasa artinya kembali. Dinamakan dengan Id karena pada hari tersebut orang kembali. Dan ini istilah yang digunakan untuk hari di mana orang kembali ke hari tersebut dengan kegembiraan. Maka dinamakan dengan Id. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa ahli bahasa seperti Imam Ibnu Mandzur dalam Lisanul Arab. Nah, kemudian sholat Id ini dilaksanakan setelah orang melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Dan ketika menyebutkan 1 bulan penuh, maka maknanya bisa 29 atau 30 hari. Ini yang dinamakan dengan 1 bulan penuh. Nah, artinya setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, kemudian orang melaksanakan sholat Id. Dasar penetapannya sama dengan awal Ramadan. Maksudnya disebutkan dengan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah, maksudnya berhenti puasa memulai rangkaian bulan Syawal, dan dimulai dengan tanggal 1 Syawal yaitu salat Id, dan rangkaiannya itu semua juga dari melihatnya, artinya melihat hilal. Nah, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa ini dilaksanakan bersama-sama, artinya melihat hilalnya bersama-sama, berpuasanya bersama-sama, kemudian juga berbuka puasanya, kemudian melaksanakan rangkaian sholat Idnya bersama-sama. Kemudian pada saat kita bicara tentang sholat Id, ada rangkaian ibadah sebelumnya yang dikerjakan, yaitu zakat. Dan zakat ini dikerjakan, afdolnya adalah sebelum pelaksanaan sholat Id. Ini yang dinamakan dengan zakat fitri. Ya, zakat fitri, atau kita biasa menyebutnya zakat fitrah, dilaksanakan sebelum pelaksanaan sholat Id. Tapi para ulama membolehkan, dan itu dasarnya yang dipraktekkan di zaman sahabat radhiyallahu anhum, ya, yang dipraktekkan oleh sahabat di zaman Rasulullah SAW, bahwa itu bisa dilakukan 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Nah, ini dilakukan atau didistribusikan sebelum sholat Id dilaksanakan, dan tidak dibolehkan dilaksanakan sesudah sholat Id. Kemudian yang juga dikerjakan sebelum sholat Id ini adalah biasanya kita menamakannya takbiran, ya. Yang aslinya adalah kata takbir. Ya, takbir ini artinya orang mengumandangkan takbir, dan redaksi takbir yang bersumber dari para sahabat radhiyallahu anhum sangat beragam. Ya, sangat beragam. Nah, redaksinya satu dengan yang lainnya beragam. Takbir ini dikumandangkan sebelum pelaksanaan sholat Id, dan bisa dibaca, dikerjakan seperti sekarang ini di rumah masing-masing. Di masing-masing bisa mengumandangkan takbir sehingga takbir menggema di seluruh rumah kaum muslimin. Masing-masing mengumandangkan bersama keluarganya, dan takbir-takbir seperti ini dicontohkan oleh Nabi SAW yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana mereka bertakbir. Terkait dengan redaksi takbirnya yang diriwayatkan dari beberapa sahabat, redaksinya beragam. Tetapi yang paling populer adalah kalimat Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Di situ di bagian awal disebutkan 2 kali Allahu Akbar, atau riwayat yang lain dengan 3 kali. 3 takbir di awalnya Allahu Akbar,
Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, takbir ini bisa dibaca 2 kali atau 3 kali dan dua-duanya sama-sama benar. Artinya dibolehkan orang bertakbir dengan takbir 2 kali atau 3 kali. Nah, ini berkaitan dengan redaksi takbirnya, dan 2 contoh tadi tentu tidak bermaksud membatasi bahwa hanya boleh dengan 2 redaksi tersebut. Karena yang diriwayatkan dari beberapa sahabat ada redaksi yang lain, misalnya yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, redaksinya berbeda. Nah, tadi kita sampaikan bahwa untuk pelaksanaan zakat fitri yang bisa dilaksanakan di sela-sela takbir, misalnya ketika kita bertakbir pada pagi hari sesudah sholat subuh misalnya, kemudian setelah itu melakukan pembagian setelah sholat subuh, membagikan zakat fitri sambil juga bertakbir. Nah, untuk zakat fitri ini atau zakat fitrah seperti yang dicontohkan Nabi SAW, dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok dan menggunakan ukuran so', ya. Nah, so' itu jamaah sekalian, ini bentuknya seperti ini. Ini kita beli di kota Madinah di Saudi Arabia. Ada tulisannya so', alif lam, sod, alif, ain, so', ya. Dan ini cara mengukurnya dengan memasukkan beras ke sini. Ya. Beras dimasukkan, kemudian hampir persis seperti literan tapi ukurannya lebih besar di volume. Nah, beras dimasukkan ke sini, kemudian nanti biasanya setelah dimasukkan ke sini baru dipindahkan ke plastik, dan dari situ kita bisa ketahui beratnya. Berat beras ini dengan menggunakan sok bisa berbeda-beda, karena yang diukur adalah volumenya, bukan beratnya. Nah, yang diukur adalah volume dan bukan beratnya. Yang ini yang dinamakan dengan sok, ya. Dan bahannya bisa terbuat dari bahan plastik seperti ini, tapi juga bisa terbuat dari bahan lain. Tapi yang paling penting adalah ukurannya. Nah, kemudian kalau di kita, kenapa muncul ukuran yang berbeda-beda pada saat mengkonversi beras dari sok ini ke dalam kilogram? Karena beras yang digunakan berbeda. Maka ada yang beratnya misalnya 2,45. Ada yang kurang sedikit dari 2,5, dan ada yang lebih sedikit dari 2,5. Maka itulah sebabnya kenapa kita melihat ada sebagian ulama yang memilih untuk mengeluarkannya lebih dari 2,5 kg karena beras yang biasa dikonsumsi berbeda dengan beras yang dikonsumsi di tempat lain. Nah, inilah yang dinamakan dengan so'. Nah, kemudian yang jadi bahasan berikutnya dalam bahasan yang berhubungan dengan salat Id ini adalah berkaitan dengan adab, ya. Adab-adab menghadiri salat ini ada beberapa. Kita coba sampaikan atau bacakan berkaitan dengan salat Id ini. Di antara adab-adabnya yang pertama adalah dianjurkan atau disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Yang dimaksud mandi seperti yang kita kenal adalah mandi besar atau mandi junub atau mandi janabah. Lalu yang kedua, selain mandi juga diusahakan untuk bersih-bersih. Artinya selain mandi untuk tubuhnya, tapi juga kemudian rambutnya, giginya, dan bagian-bagian tubuh yang lain dibersihkan, juga menggunakan wangian, menggunakan minyak wangi, menggunakan pakaian terbaik yang dimiliki untuk pelaksanaan sholat Id. Meskipun seandainya sholat Id yang akan dilaksanakan tahun ini tetap dilaksanakan di rumah dan tidak dilaksanakan di lapangan.
kalau kondisinya terpaksa seperti itu, anjuran untuk berpakaian yang rapi, anjuran untuk mandi juga tetap bisa dilakukan. Kemudian sunnah yang berikutnya, kalau kita mau berangkat ke sholat id atau melaksanakan sholat id, setelah subuh justru kita dianjurkan makan terlebih dahulu, dan yang dicontohkan Nabi SAW adalah makan kurma. Berbeda dengan Idul Adha. Justru kalau Idul Adha sebelum berangkat ke sholat id tidak ada anjuran untuk makan terlebih dahulu. Kemudian sunnah yang atau adab berikutnya yang kelima, pada saat berangkat melaksanakan sholat id, kalau nanti pelaksanaannya bisa dilaksanakan di tempat pelaksanaan sholat id yang selama ini kita kenal, di lapangan, masjid, dan yang lainnya, maka dianjurkan dengan berjalan kaki. Tentu ini kondisional yang memang melihat kondisi yang ada, tetapi kalau melihat beberapa wilayah, nampaknya sholat idnya akan sama dengan beberapa wilayah yang ada di DKI dan sekitarnya. Ada yang terpaksa pelaksanaan sholat ini dilakukan di rumah karena melihat kondisi yang masuk dalam kategori zona merah. Kemudian yang berikutnya disunnahkan juga ketika berangkat melaksanakan sholat id tetap mengumandangkan takbir. Nah, ini kalau kita berangkat ke tempat pelaksanaan sholat id yang memang kondisinya sudah membaik atau kondisinya sudah tidak seperti yang sekarang ini ada di beberapa daerah. Tapi kalau tidak memungkinkan, berarti kita tidak melaksanakan aktivitas berangkat ke tempat tersebut, tapi takbirnya tetap dilaksanakan. Artinya kita bertakbir di rumah. Takbir di rumah kita masing-masing, dan takbirnya bisa dikumandangkan. Mulai ba'da subuh bisa terus bertakbir. Kemudian bisa kalau di rumah bergantian, ada yang mandi, ada yang ganti pakaian. Nah, di sela-sela itu semuanya bisa bertakbir. Nanti terhenti ketika hendak mandi, kemudian buang air, kemudian berwudu, tapi setelah itu dilaksanakan kembali sholat takbirnya untuk takbir menjelang id. Nah, kemudian kalau untuk sholat id ini tidak ada sholat qobliyah maupun ba'diyah. Tidak ada qobliyah id dan tidak ada ba'diyah id. Juga tidak ada adzan maupun iqamah. Jadi begitu hendak melaksanakan sholat id, pelaksanaannya cukup dengan imam menyiapkan shaf makmumnya. Kalau di rumah tentu sederhana karena anggotanya tidak banyak. Ya, orang yang ikut tidak banyak, ada bisa jadi suami, istri, dan yang lainnya. Artinya suami, istri, dan anak-anak. Kemudian untuk pelaksanaan sholat id ini, begitu selesai, ada riwayat dari beberapa sahabat bahwa mereka saling mendoakan satu dengan yang lainnya dengan doa taqabbalallahu minna wa minka, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Dan kalau dengan kondisi seperti sekarang ini, maka ini bisa diucapkan dengan ketika kita berada di rumah masing-masing dengan kalimat untuk saling menyapa satu dengan yang lainnya lewat media sosial yang ada. Artinya mungkin ada yang lewat telepon, SMS, WA, dan beberapa aplikasi yang sekarang ini digunakan oleh kaum muslimin untuk berkomunikasi sesama mereka. Nah, ini yang berkaitan dengan sholat id, dan tentu jangan lupa bahwa kita terus berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan agar wabah ini segera berakhir, agar segera selesai. Tentu bagi Allah SWT ini bisa berakhir dengan cepat, bisa berakhir dengan mudah, tetapi juga bisa sebaliknya. Karena yang mengangkat penyakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di bulan Ramadan seperti ini, kita memohon kepada Allah, apalagi kita masih di 10 hari pertama bulan Ramadan, terus meminta kepada Allah SWT supaya Allah melepaskan ujian, musibah, cobaan yang sekarang ini ada, dan kita berharap
Dan semua kita pasti berharap bahwa Idul Fitri tahun 1441 Hijriah kita bisa laksanakan seperti tahun sebelumnya. Dan kita berharap mudah-mudahan wabah ini segera berakhir, segera Allah cabut dari wilayah yang ada di sekitar kita ini. Tapi kalau seandainya ternyata belum juga berakhir yang terpaksa harus di rumah, maka insya Allah tidak mengapa itu dilaksanakan di rumah. Dan para ulama memberikan penjelasan ini bukan hanya ulama yang berada di Indonesia, bukan hanya ustadz-ustadz yang berada di Indonesia, tapi juga beberapa ulama yang ada di beberapa belahan bumi yang lain. Misalnya ulama-ulama di Saudi, kemudian di Qatar, di Yaman, dan beberapa negara lainnya. Dan kita berharap mudah-mudahan uzur yang ada ini menjadi penghalang kita melaksanakan rangkaian ibadah ini, tetapi bisa menjadi pengganti ibadah yang kita kerjakan, dan pahala yang diharapkan didapatkan tetap bisa kita raih. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله